Percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan suatu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Halo guys, welcome back to my channel. Kita yang masih tetap hidup di zaman sekarang wajib dan harus mengenang jasa pahlawan yang telah gugur. Tanpa jasa mereka, kita tak akan bisa menikmati semua fasilitas yang kita miliki saat ini. Bahkan mungkin kita akan masih merasakan kerasnya hidup di zaman kolonial. Romusa, genosida, pemerkosaan, hingga penjara sadis. Siapa sih yang ingin hidup di zaman itu? Hingga kisah kelam pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras tak luput dari ingatan kita. Di video kali ini, kita akan kembali flashback ke masa lalu dengan mengunjungi salah satu situs bersejarah yang berlokasi di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Situs bersejarah tersebut adalah Makam Juang Mandor. Makam ini dahulu digunakan sebagai tempat pembantaian kurang lebih 21.000 orang oleh tentara Jepang. Peristiwa pembantaian ini kemudian dikenal dengan istilah tragedi Mandor berdarah atau peristiwa Mandor ya guys. Untuk mengunjungi makam ini, kamu cukup menempuh jarak 88 km dari kota Pontianak dan berjarak 94 km dari pusat kota Ngabang, Kabupaten Landak ya. Tentu bisa dicapai dengan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Jika kamu berangkat dari kota Ngabang, kamu akan melewati jalan ikonik yang satu ini loh guys, yang biasa warga setempat sebut dengan Jalan Bukit Seha. Mirip Jalan Wandering ya, tapi versi kecilnya. Tapi jika kamu berangkat dari kota Pontianak, kamu tidak akan melewati Jalan Bukit Seha ini ya. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. Setelah menempuh 2 jam perjalanan, akhirnya kita tiba juga nih di Kecamatan Mandor. Di sana kita disambut gerbang berwarna kuning keemasan yang tampak mulai memudar ya. Masuk sekitar 200 meter, kamu akan diperlihatkan kolam yang cukup luas di kiri dan kanan jalannya. Sebelum masuk ke area makam, ada baiknya kamu minta izin dulu ke juru kuncinya ya guys. Sekarang kita tepat berada di ini apa ya, gerbang utama dari makam Juang Mandor guys. Tadi kita sudah minta izin ke bapak yang juru kuncinya dan dia memperbolehkan kita masuk karena pagarnya juga tidak dikunci, jadi kita bisa masuk.
Kalau teman-teman mau ke sini wajib lapor ke juru kuncinya juga ya. Harus izin dulu. Harus izin dulu agar juru kuncinya mengetahui kalau ada pengunjung yang berkunjung ke sini. Pertama-tama kita memasuki area monumen utama di area makam Juang Mandor ini ya. Kita semua pastinya sudah pernah belajar tentang sejarah makam Juang Mandor ini ya guys. Mungkin waktu SD atau SMP kita pernah belajar mengenai sejarah ini, di mana masyarakat Kalimantan Barat khususnya dibantai dan dijajah dan dibantai oleh penjajahan Jepang. Itu sekitar 21.000 jiwa yang meninggal, itu juga bisa jadi lebih dari 21.000 orang itu. Sungguh bisa sadis. Teman bayangkan sendiri, sebanyak kurang lebih 21.000 korban dari pembantaian penjajahan Jepang ini sangat melukai ya, apalagi masyarakat yang ada di Kalimantan Barat tentunya sangat terluka dengan tragedi atau peristiwa mandor berdarah ini. Sungguh mulia sekali perjuangan para pejuang kita untuk meraih kemerdekaan, sehingga kita di era sekarang dapat menikmati gimana Indonesia merdeka, dan mereka lah pejuang untuk kita. Di sini kamu bisa melihat relief berupa gambar yang menginformasikan keadaan di saat pembantaian. Tampak begitu sadisnya penjajahan Jepang di saat itu, di mana tak hanya pahlawan kemerdekaan yang dibunuh, tetapi masyarakat biasa juga menjadi korban dalam peristiwa mandor berdarah ini. Bisa kalian lihat sendiri, ini adalah gambaran atau relief di mana terjadinya pembantaian oleh Jepang. Jadi di sini ada gambar, ini orang-orang besar yang merencanakan untuk pengusiran Jepang, tetapi ada sosok yang pengkhianat yang melaporkan ke tentara Jepang bahwa orang-orang penting kita di Kalimantan Barat ini ada rencana untuk mengusir tentara Jepang, sehingga tentara Jepang itu murka dan marah, dan terjadilah pembantaian besar-besaran sekitar 21.000 orang warga Kalimantan Barat yang meninggal, dari orang kecil sampai orang besar. Sungguh sadis. Seperti inilah gambaran pembantaian yang dilakukan oleh penjajahan Jepang ya guys. Bisa kita lihat, ini menggunakan katana tadi, pedang yang memenggal kepala masyarakat di sini. Ada yang ditangkap, bahkan diinjak-injak seperti ini guys. Ini kan diinjak-injak gitu. Bahkan ada juga yang dimasukin ke dalam karung, terus diikat. Habis banget. Orang yang berkhianat itu, seandainya dia tidak berkhianat gitu kan, pastinya tidak ada terjadi pembantaian seperti ini. Ini juga rakyatnya dicambuk, terus ini rambutnya dipotong. Ini masih rambutnya, yang pasti kan sampai kepalanya yang dipotong. Begitu sadis. Sangat menyayat hati guys. Di kawasan monumen utama tampak terawat ya guys. Kita bisa melihat tampak tidak adanya sampah yang berserakan di area ini. Suasana di tempat ini sangat bersih ya guys. Bisa kita lihat tempatnya sangat terawat. Bahkan sampah-sampah juga tidak ada di sini. Tapi cuacanya lagi gerimis-gerimis gitu. Sebenarnya tadi pertama datang kita kan melewatin gerbang yang ada pelangnya. Nah di
situ tuh saya mencium aroma yang tidak sedap, aroma busuk, aroma seperti bangkai yang busuk sekali. Biasanya saya tidak pernah mencium aroma seperti itu yang menyengat, tapi itu sekali saja kayak cik aromanya. Sebenarnya mau cerita nih ke Rio, tapi agak-agak takut karena kan kita belum memutari daerah-daerah ini. Ya udah, saya pendam aja terlebih dahulu. Udah di luar ini barulah saya menceritakannya apa yang saya rasakan. Udah gitu cuaca juga gerimis-gerimis, hujan-hujan panas gitu. Memang agak-agak merinding ya bulu kuduk saya di sini. Jadi konon katanya di sini seringkali orang-orang yang bisa melihat, dalam tanda kutip, bisa melihat berbagai penampakan ya guys. Entah itu penampakan masyarakat yang dibantai ataupun penjajahannya itu sendiri. Ada nyium sesuatu enggak? Enggak ada. Bau apa? Ada bau aroma yang sedap tuh, kayak bau busuk itu. Hah? Cekah? Yap. Tadi ada daun-daun yang goyang gitu.